Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, Bapak dan Ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sebab-sebab meraih kebahagiaan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan buku ini subhanallah, meskipun buku yang tipis tapi sangat bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita yang tentunya tidak semua yang kita inginkan terpenuhi, tidak semua cita-cita tergapai. Betapa sering hal-hal yang tidak kita sukai ternyata menerpa dalam kehidupan ini. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam bertetangga, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik terkait dengan pasangan kita, baik terkait dengan anak-anak kita, baik terkait dengan teman-teman kita, baik terkait dengan kesehatan kita. Banyak hal-hal yang ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tahu bahwasanya memang demikianlah kehidupan tabiat atau sifat kehidupan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan, ya. Tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali di surga. Kecuali di surga. Oleh karenanya demikianlah dunia dijadikan selalu terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Makanya kita perlu kiat-kiat agar kita bisa menghadapi pernak-pernik kehidupan yang terkadang atau sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita sudah sebutkan dari 3 pengajian sebelumnya tentang poin-poin tersebut. Sekarang kita lanjutkan tips-tips yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala agar kita kuat dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Beliau berkata fasal atau pasal, ya. Wa min anfa'il asbabi li zawalil qalaqi wal humumi idza hasala 'alal 'abdi minan nakabat an yas'a fi takhfifiha bi an yuqaddira aswa'al ihtimalat allati yantahi ilaiha al-amru wa yuwattina 'ala dhalika nafsahu. Kata beliau, di antara sebab yang paling bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan jika seorang ditimpa dengan musibah, ya, caranya bagaimana dia meringankan, yaitu dengan meringankan kesedihan tersebut, kegelisahan tersebut dengan mentakdirkan atau dengan membayangkan seandainya terjadi kondisi yang terburuk. Seandainya yang terburuk, apa sih yang terjadi kalau saya menghadapi ini? Apa sih kondisi yang terburuk? Setelah dia membayangkan kondisi terburuk, kemudian dia kokohkan dirinya untuk menghadapi kondisi terburuk tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita terkena musibah, misalnya dipanggil oleh atasan karena kita melakukan kesalahan, kita ya sudahlah, ya mungkin saya dikeluarkan. Kita pasang bosnya, kemungkinan terburuk saya dikeluarkan. Saya keluarkan, ya sudahlah, apa yang sudah takdir Allah. Insya Allah saya bisa cari pekerjaan lain. Ya. Insya Allah yang terbaik. Jadi kita kondisikan seandainya yang menimpa kita yang terburuk, setelah itu kita kondisikan diri kita untuk bisa menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Padahal kemungkinan terburuk tersebut belum tentu terjadi. Tetapi ketika kita merasa mampu untuk menghadapi kemungkinan terburuk, maka yang lebih ringan maka akan mudah bagi kita. Dengan demikian maka kita akan menghadapi permasalahan dengan tenang. Dengan tenang. Nah, kalau saya dikeluarkan terus, ya sudahlah. Insya Allah saya kuat. Insya Allah ada yang lainnya. Insya Allah Allah ingin yang terbaik bagi saya dan seterusnya. Ini contoh. Sehingga ketika kita mampu menghadapi kemungkinan terburuk, kemungkinan yang datang pada kita yang lebih ringan mudah kita hadapi. Contoh lagi misalnya kita dapat kabar bahwasanya orang tua kita sakit misalnya. Kita ya sudah, kita tentunya tidak ingin orang tua kita meninggal, kita ingin orang tua kita sembuh, tapi bilang taruhlah, ya bisa jadi orang tua saya meninggal. Maka kita pasangkan diri kita, kalau orang tua saya meninggal ya sudah, kita pasangkan kondisikan diri kita untuk bisa menghadapi itu semua. Ya sudah, berarti insya Allah saya tinggal doakan, ya
saya akan solatkan, ya, saya akan bisa hajikan orang tua saya bisa umrohkan orang tua saya, insya Allah orang tua saya bisa saya doakan, insya Allah dia berpindah dari kehidupan yang penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan terkontaminasi kesedihan, kekhawatiran menuju kehidupan yang lebih bahagia di alam barzah. Jadi kita kondisikan diri kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan demikian setelah itu ya sudah kita akan bisa menjalani dengan baik. Ya. Dan demikian banyak permasalahan yang bisa kita hadapi dengan cara seperti ini. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, lantas kita kondisikan diri kita. Bukan kita memikirkan kemungkinan terburuk, kemudian kita ketakutan, kita khawatir, enggak. Maksud Syekh di sini adalah rahimahullah, kita memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi, kemudian kita mengkondisikan diri kita untuk menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Kalau kita mampu seandainya kemungkinan terburuk yang terjadi bisa kita hadapi, maka yang lainnya lebih ringan. Ya. Ya misalnya seorang istri ribut dengan suaminya kemudian mengancam dia untuk menceraikannya misalnya, taruhlah. Ya dia ya sudah, kalau cerai sudahlah. Berarti kebahagiaan saya bukan bersama lelaki ini. Allah ingin menggantikan saya dengan yang lain. Allah ingin kebaikan bagi saya. Jadi kita mengkondisikan kemungkinan yang buruk, kita tidak ingin kemungkinan terburuk tersebut. Jadi kita tapi kalau kita memikirkan kemungkinan terburuk, lantas kita mengkondisikan diri kita untuk menghadapi kemungkinan tersebut dan kita mampu, maka tentunya yang lebih ringan mudah kita hadapi. Ini maksud Allah alam bisawab dari penjelasan Syekh. Beliau berkata, "Fa idza fa'ala dzalika falyasa ila takhfifi ma yumkinu takhfifuhu bihasabil imkan fa bihadza at-tawtin wa bihadza as-sa'yin nafi' tazulu humumuhu wa gumumuhu." Setelah dia mengkondisikan dirinya untuk menghadapi kemungkinan terburuk, ya. Setelah itu dia berusaha untuk meringankan beban yang dia hadapi, menghilangkan kesedihan yang dia hadapi. Semampu dia ya. Kita jangan terlalu memikirkan. Jadi kita sudah dapat sedih, kita mikir kesedihan terus ya. Kita tidak ingin kesedihan terus menempel dalam diri kita. Sebagian orang dia tahu bahwasanya kesedihan, kegelisahan itu menyedihkan dia, tapi dia selalu memikirkannya. Dia selalu mengulang-ulangi, selalu mengingat. Padahal itu adalah hal yang membuat dia menderita. Dia tidak berusaha menghilangkannya. Padahal Nabi SAW berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli. Rasulullah SAW berlindung dari al-ham wal hazan, dari kegelisahan dan kesedihan. Maka kita berusaha menghilangkan sebab-sebab kesedihan tersebut semampu mungkin, semaksimal mungkin. Bukan membiarkan dalam diri kita. Sudah pernah sampaikan, sebagian orang malah senang berleha-leha dengan kesedihan tersebut. Ya, dia lihat lagi foto anaknya yang sudah meninggal misalnya, dia lihat lagi boneka anaknya yang sudah meninggal misalnya, dia lihat lagi foto-foto masa lalunya. Ini membuat dia terus bersedih. Nah, dia tahu itu membuat dia menderita, tapi dia senang melakukannya. Nah, kita seorang muslim, seorang mukmin tidak demikian. Justru kita berusaha menghindarkan diri dari kesedihan-kesedihan tersebut, ya, semaksimal mungkin, ya. Wa yakunu badala dzalika sa'yi fi jalbil manafi' wa fi daf'il madar al-maisura lil 'abdi. Dengan demikian ya, dia berusaha melakukan demikian, maka dia berusaha mendatangkan kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratan, ya, maka akan datang perkara yang menyenangkan bagi dirinya, ya, yang dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang terkena musibah, dia tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, maka dia pasangkan kemungkinan yang terburuk, kemudian dihadapi kemungkinan tersebut. Beberapa waktu yang lalu, saya didatangi oleh pasang suami istri, ya, minta nasihat. Istrinya subhanallah terkena penyakit kanker, ya. Penyakit kanker, padahal dia sudah berusaha menjalani kehidupan dengan secara sehat, ya, artinya olahraganya sudah sering, ya, selalu melakukan olahraga, kemudian makan selalu dia pilih, tapi dia merasa terpukul karena dia sudah berusaha, bahkan dia merasa hidupnya sehat lebih daripada yang lainnya, dengan olahraga teratur, dengan makan yang terpilih, ternyata dia malah terkena kanker. Maka saya ngobrol di antara hal-hal yang saya sampaikan kepada dia, saya bilang taruhlah ibu, taruhlah kemungkinan terburuk, insya Allah tidak terjadi. Taruhlah kemungkinan terburuk ibu meninggal, ya sudah, mau dia apa? Ibu meninggal berarti ya insya Allah ibu kan dalam kondisi umrah, dalam kondisi bertakwa, dalam kondisi beribadah, dalam kondisi berdoa, dalam kondisi taat kepada suami. Ya sudah. Kalau meninggal selesai tugas kita di atas muka bumi ini. Ya, kita tinggal berpindah mudah-mudahan kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah kita ditegur oleh Allah sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Artinya saya menyebutkan kemungkinan terburuk, kemudian saya kasih solusi-solusi yang bisa dihadapi kalaupun terjadi kemungkinan yang buruk.
Terus saya katakan, namun belum tentu seperti itu. Berharap sembuh. Insya Allah disembuhkan oleh Allah. Allah Maha memberi kesembuhan. Ya, berdoa kepada Allah. Tapi kalaupun terjadi yang buruk, insya Allah enggak ada masalah. Ya, ibu bisa menghadapinya dengan tenang. Ini contoh antara hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil kemungkinan terburuk bukan untuk kita pikirkan terus, tidak. Tapi kita bilang, kalaupun terjadi begini, insya Allah saya bisa hadapi. Nah, itu akan mudahkan kita, meringankan kita menghadapi kemungkinan yang lebih tidak buruk. Ya, sudah kalau terjadi yang paling buruk, ya insya Allah saya bisa hadapi. Ini salah satu metode yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Sebagian ulama memahami apa yang disampaikan Syekh As-Sa'di dengan metode yang lainnya. Seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau menyatakan bahwasanya di antara cara untuk meringankan musibah yang kita hadapi, ketika kita terkena musibah, maka kita lihat bahwasanya kita tidak mengalami kemungkinan yang terburuk. Kita masih mengalami kemungkinan yang bisa kita hadapi. Contohnya misalnya seorang mengalami kecelakaan. Ketika dia mengalami kecelakaan, ini metode kedua ya. Ketika dia mengalami kecelakaan, mobilnya rusak taruhlah dia. Maka dia tahu kemungkinan terburuk dari kecelakaan tersebut akan merenggut nyawanya. Dia akan meninggal. Atau mungkin istrinya yang lagi bersama dia akan meninggal, anaknya mungkin meninggal. Tapi alhamdulillah kemungkinan buruk tersebut tidak terjadi. Yang terjadi mobil saya hanya rusak. Maka ini mudah saya hadapi. Makanya pepatah Arab mengatakan alhamdulillah fil hadid laisa fil ashkhas. Alhamdulillah musibah hanya menimpa besi, hanya menimpa mobil, tidak menimpa penghuni mobil ya. Dengan cara berpikir seperti ini, kita memandang kemungkinan terburuk dan kemungkinan terburuk tersebut tidak kita alami, maka kita akan menghadapi apa yang musibah tersebut terasa ringan karena kita tidak terkena kemungkinan yang terburuk. Taruhlah misalnya terkena penyakit musibah corona. Alhamdulillah ternyata ada sebagian keluarga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang alhamdulillah tidak semuanya, hanya sebagian. Yang masih hidup masih bisa mendoakan yang sudah meninggal dunia. Misalnya, sehingga ketika kita memikirkan kemungkinan yang terburuk dan kita terhindar dari kemungkinan terburuk tersebut, maka yang kita hadapi sekarang ini terasa lebih ringan. Dari sini sebagian ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusran." Ya. Fa inna ma'al usri yusran, sungguhnya bersama dengan keburukan, kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sebagian mereka menafsirkan setiap kesulitan yang kita hadapi ternyata Allah hindarkan kita dari kemungkinan yang terburuk. Ya, sampai ada pepatah mengatakan apa yang Allah hindarkan darimu jauh lebih bahaya daripada apa yang Allah timpakan kepadamu. Ya, dengan demikian seorang akan bisa merasa musibahnya lebih ringan. Ya. Kalau dia terkena musibah penyakit tertentu, alhamdulillah tidak seluruh mengenai tubuh saya, hanya sebagian tubuh saya terkena musibah. Seperti itu. Dia mengalami kerugian, alhamdulillah cuma rugi 10%, tidak kerugian 100%. Apa yang Allah hindarkan 90% lebih besar daripada yang menimpa saya. Setiap kita terkena musibah, kita pikirkan tersebut, sungguhnya itulah inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan ada kemudahan. Caranya gimana? Kita mikirkan kemungkinan terburuk dan kita tahu Allah hindarkan kita dari kemungkinan terburuk tersebut. Alhamdulillah. Ini salah satu metode agar segera hilang dari kita al-qalaq ya, kesedihan, kegelisahan, al-humum ya. Kemudian beliau berkata, "Fa idza halat bihi asbabul khauf, asbabul asqam, asbabul faqr wal adam lima yuhibbuhu minal mahbubatil mutanawwi'ah, falyattaqi dzalika bituma'nin falyatalaqqa dzalika bituma'ninatin wa tawtinin nafsi lin nafsi 'alaiha." Jika menimpa dia, seorang ditimpa dengan sebab-sebab ketakutan, sebab-sebab sakit, sebab-sebab kemiskinan, mulai rugi, mulai apa dalam perdagangannya, atau sebab-sebab hilangnya perkara-perkara yang dia cintai, ya, entah keluarganya, entah benda-benda yang dia sukai, itu sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan baginya. Falyatalaqqa dzalika bituma'ninah, maka dia terima itu semua, dia hadapi dengan tenang. Wa tawtinin lin nafsi 'alaiha, dan dia kondisikan dirinya untuk bisa menghadapi itu semua. Bal ala ashaddi ma yumkinu minha, ya. Dan dia kondisikan dirinya seandainya terjadi lebih parah daripada ini, saya harus kuat. Sehingga ketika dia mampu untuk menghadapi kondisi yang lebih parah daripada ini, maka yang lebih ringan akan mudah dia hadapi. Fa inna tawtinan nafsi ala ihtimalil makarih yuhawwinuha wa yuzilu shiddataha. Sungguhnya seorang ketika mengkondisikan dirinya untuk menghadapi hal-hal yang tidak, kemungkinan yang tidak disukai yang akan muncul,
maka ini akan membuat dia mudah menghadapi sulitnya, beratnya kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut. Wa khususan idza asghala nafsahu bi mudafa'atiha bihasabi maqdurihi. Terlebih lagi jika dia sibukkan dirinya untuk melawan kesedihan-kesedihan tersebut. Dia sibukkan dirinya sehingga dia menolak kesedihan tersebut, menolak kegelisahan tersebut. Dia tidak biarkan kesedihan tersebut bercokol dalam dirinya. Saya ulangi lagi, sebagian orang tidak suka dengan kesedihan, tapi dia menyibukkan diri dengan hal yang membuat kesedihan bercokol dalam dirinya. Seperti tadi, melihat masa lalunya, mengingat kesedihan tersebut, duduk melamun merenungkan kesalahannya. Ini enggak perlu, ya. Enggak perlu. Kita dituntut untuk menghilangkan kesedihan karena setan ingin kita sedih. Kalau kita sudah sedih berlebihan, banyak perkara-perkara yang harusnya bisa kita kerjakan terbengkalai, tidak bisa karena hati kita tidak mampu, mood kita tidak enak untuk bisa melaksanakan. Ya udah, cuekin. Kita berusaha hilangkan, sibukkan diri dengan yang lain yang membuat kita produktivitas bermanfaat bagi dunia kita apalagi akhirat kita. Dan dia berkata, "Fayajtami'u fi haqqihi tawtinu nafsi ma'as sa'yin nafi' alladhi yushghilu 'anil ihtimam bil masa'ib." Maka terkumpullah pada dirinya dua hal. Pertama, dia mengkondisikan dirinya tadi untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk, dia kokohkan dirinya. Kemudian perkara yang kedua yang dia lakukan, dia berusaha untuk menyibukkan dirinya sehingga tidak sibuk memikirkan musibah tersebut. Dia palingkan dirinya agar tidak terlalu sibuk dengan musibah tersebut. Wa yujahidu nafsahu ala tajdidi quwwatihil muqawwima lil makarih. Kemudian dia berusaha untuk mengkuatkan dirinya selalu bagaimana bisa menghadapi perkara-perkara yang dibenci tersebut. Lalu kokohkan dirinya, kuatkan dirinya, mantapkan tawakalnya kepada Allah dan seterusnya. Ma'timadi fi dzalika 'ala Allah. Dan senantiasa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husni thiqati bihi, dan percaya ya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba anna li hadhil umuri faidatahu al-uzma fi husulis sururi wa insyirahis suduri ma'a ma yu'ammiluhu al-'abdu min ats-thawabil 'ajil wal ajil wal ajil. Wa hadha musyahadun mujarrabun wa waqa'i'uhu mimman jarrabahu katsiratun jiddan. Kata beliau, dan ketika dia melakukan dua hal ini, kemudian yaitu dia mengkondisikan dirinya untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya, berusaha mengkuatkan dirinya untuk melawan itu semua sambil menyadarkan dirinya kepada Allah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan hal-hal ini akan mendatangkan faedah yang besar, yang mudah mendatangkan kebahagiaan dan lapangnya dada. Selain itu, dia berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang disegerakan ataupun yang diakhirkan di surga kelak. Metode ini musyahadun mujarrab. Ini metode yang disaksikan dan terbukti. Wa waqa'i'uhu mimman jarrabu katsiratun jiddan. Dan kejadian-kejadiannya bagi orang yang mencoba metode ini maka banyak sekali dia dapatkan ya. Jadi ini di antara metode yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, mudah saya ulangi lagi, seorang ketika menghadapi musibah, dia tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, maka dia bayangkan seandainya apa sih yang terburuk yang terjadi. Oh, mungkin saya begini, mungkin begini. Kemudian dia kondisikan dirinya untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk tersebut. Ya, dan belum tentu kemungkinan terburuk tersebut terjadi, tapi dia sudah kokohkan dirinya. Seandainya terjadi begini, saya akan mampu menghadapi. Setelah itu, yang kedua dia berusaha menghilangkan kesedihan dan kegelisahan tersebut. Dengan metode ini, insya Allah banyak musibah yang menimpa bisa dihadapi dengan ringan dan kesedihan cepat hilang. Baik, kita lanjutkan metode berikutnya. Ya. Jadi, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, metode ini ada dua penafsiran. Yang pertama tadi yang saya jelaskan, yang kedua sebenarnya mengatakan caranya adalah dengan kita mengingat kemungkinan-kemungkinan yang kalau kita terkena musibah, kita lihat apa kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk ini. Oh, ternyata saya hanya mendapatkan kemungkinan yang kecil. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Apa yang Allah lindungi dari saya lebih banyak daripada apa yang Allah timpakan kepada. Seperti tadi kalau orang terkena kecelakaan, mobilnya rusak, tentu merugikan dan menyedihkan. Tetapi alhamdulillah dia selamat, anaknya selamat, istrinya selamat, alhamdulillah. Dia pikirkan alhamdulillah, kemungkinan terburuk saya keluarga mati semua, tapi alhamdulillah Allah selamatkan saya, hanya terkena mobil. Alhamdulillah, ini insyaallah yang terbaik, Allah akan berikan ganti. Seperti itu caranya sehingga musibah yang kita hadapi lebih ringan. Misalnya ada seorang tidak dia kehendaki tapi anaknya meninggal. Alhamdulillah meninggal anak saya. Masih ada 3, alhamdulillah. Allah tidak mengambil semuanya, ya. Dan insya Allah yang Allah ambil ini pun ada kebaikannya. Ya, artinya seperti itu.
kemungkinan terburuk kita pikirkan dan alhamdulillah kita diselamatkan dari kemungkinan terburuk tersebut. Dengan demikian kita akan merasa dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi musibah yang kita hadapi. Tapi yang berikutnya fasal beliau berkata wa min a'dhamil ilajat li amradil qalb al asabiyyah bal wa aidan lil amradil badaniyah quwwatul qalbi wa adamun zi'ajihi wa infi'alihi lil awhamil wal khayalat allati tajlibuha al afkaru sayyi'ah li'anna al insana mata istaslama lil khayalat wa anfa'ala qalbuhu lil mu'aththirati min al khawfi min al amradi wa ghairiha wa min al ghadabi wa tashawwus min al asbabil mu'limah wa man توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره سيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. Beliau mengatakan makna dari perkataan beliau ini di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, ya, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Qalbu itu kuat dan tidak tidak gelisah dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa qalbu seseorang, ya. Kalau orang terkena musibah, kemudian dia mulai pikir macam-macam begini, terus banyak dia pikiran-pikiran masuk dalam kalbunya. Jangan dia terbawa. Hatinya harus kuat, harus beriman kepada takdir, harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman bahwasanya semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Li'anal insan, kapan seorang pasrah dengan khayalan-khayalan yang masuk dalam dirinya, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka ini akan memunculkan dampak yang buruk, ya. Akan menimbulkan kekhawatiran, penyakit semakin parah, menimbulkan kemarahan, kegelisahan, ya. Sebab-sebab yang menimbulkan dia semakin bersedih, ya. Ini hendaknya dia hindari, jangan terbawa, ya. Ya. Begitu terkena sesuatu, aduh nanti begini. Kemudian dia biarkan hatinya terbawa dengan hayalan-hayalan tersebut. Ini kalau dia biarkan hatinya terbawa pada hayalan-hayalan tersebut, kekhawatiran yang berlebihan, maka akan menjerumuskan dia dalam kesedihan, kegelisahan, dan penyakit-penyakit hati akan menimpanya, bahkan akan berpengaruh pada tubuhnya, ya, dan akhirnya stres, ya, dan akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk, ya. Dan ini jelas. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya qalbu itu punya pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Rasulullah SAW sudah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghadan idza saluhat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sungguhnya dalam diri seorang ada segumpal daging, itu qalbu. Jika dia baik maka baik yang lainnya, jika dia buruk maka buruk yang lainnya. Dan makanya pikiran itu punya pengaruh dalam kesehatan. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran pemikiran, akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini. Terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang penting ibadah. Saya waktu ngobrol sama ibu yang terkena kanker terus, saya bilang, apa yang ibu pikirkan? Kita ini khawatir, kita ngeri kalau kita meninggal, kalau kita lagi maksiat, kalau kita tidak bersolat kepada Allah, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kalau kita tidak berbakti pada suami, kita takut kita meninggal dalam kondisi demikian. Tapi kalau alhamdulillah kita solat, alhamdulillah kita berdoa, alhamdulillah kita masjid, alhamdulillah kita masih baca Quran, alhamdulillah kita tidak bermaksiat, alhamdulillah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah dengan menyandarkan hati kepada Allah. Jangan terlalu pikir nanti begini. Itu yang membuat orang terkadang hancur, ya. Ya. Terutama wanita mudah sekali seperti itu. Ada masalah nanti begini. Kekhawatiran berlebih-lebih. Nangis melulu, sedih melulu. Bayangkan macam-macam, akhirnya suudzon kepada orang macam-macam. Ya, akhirnya dia sendiri menderita. Ketika dia menderita, kemudian penyakitnya semakin bertambah, dia jauh dari Allah. Seandainya dia larikan kepada Allah, kemudian dia berdoa, kemudian dia sholat malam, oke. Tapi banyak orang yang tatkala terkena masalah,
kemudian pikirannya macam-macam dan dia biarkan kolbunya mengalir bersama pikiran-pikiran tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, suudzon, dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menghilangkan stres, dia nonton film lah, dia dengar musik lah, semakin parah. Semakin parah. Oleh karenanya di antara sebab utama agar seorang cepat sembuh, obat untuk penyakit hatinya, obat untuk stresnya, obat untuk kesedihannya, obat untuk kegelisahannya, jangan biarkan kolbu terbawa oleh pikiran-pikiran tersebut. Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, selesai. Apapun keputusan Allah, terima. Ya, maka ini sangat diperlukan. Wa ma ta'tamadal qalbu 'ala Allahi wa tawakkal 'alaihi wa lam yastaslim lil awham wa la malakathu al khayalatu sayyi'ah wa wathaqa billahi wa tama'a fi fadlihi indafat anhu bidzalikal humum wal gumum. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, kapan hati bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan dia tidak pasrah mengikuti auham, pikiran-pikiran khayalan-khayalan tersebut, dan dia tidak dikuasai oleh khayalan-khayalannya yang buruk tersebut, dan dia percaya kepada Allah, dan dia berharap mendapatkan karunia Allah, maka akan pergi darinya kesedihan, kegelisahan tersebut. Wa zalat anhu katsirun minal asqam al-badani wal qalbiyah, dan niscaya akan hilang pula banyak penyakit-penyakit hatinya, penyakit-penyakit pikirannya, dan juga penyakit-penyakit badannya. Banyak orang yang kena penyakit-penyakit seperti gula atau penyakit berbahaya atau cancer, terkadang disuruh santai, disuruh dekat sama Allah, disuruh baca Quran, dan pengaruhnya ada, dampaknya ada. Dibuat suruh tenang karena semakin stres dia penyakitnya semakin bereaksi. Wa hasalil qalbi minal quwwati wal insyirahi was sururi ma la yumkinu ta'biru anhu. Dan ketika dia bertawakal kepada Allah, maka hatinya akan semakin kuat, dadanya semakin lapang, yang tidak mungkin kita ungkapkan dengan kata-kata. Rahasianya apa? Tawakal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, "Fakam muliatil mustashfayatu min mardal awhami wal khayalatil fasidah." Betapa banyak rumah sakit dipenuhi dengan penyakit-penyakit waham, penyakit-penyakit khayalan, kekhawatiran, penyakit pikiran, ya. Pikiran, stres. Rumah sakit dipenuhi dengan orang seperti itu. Wa kam atharat hadhil umur ala qulubi katsirin minal aqwiya fadlan an dhu'afa. Dan betapa banyak kekhawatiran, waham, khayalat mempengaruhi orang-orang yang tadinya kuat tapi terpengaruh dengan pikiran tidak akhirnya dia pun jatuh, gugur. Apalagi orang-orang yang lemah, begitu terkena pikiran-pikiran yang tidak maka kemudian tersungkur. Kenapa? Kurang bertawakal kepada Allah, kurang husnudzan kepada Allah. Wa kam addat ilal hamaq wal junun. Betapa banyak orang yang seperti ini akhirnya jadi orang pandir dan orang gila karena terbawa dengan pikiran-pikiran, tidak tahan dia pikir tersebut, akhirnya jadi gila. Banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Banyak, jiwanya terganggu. Kenapa? Dia emosinya terbawa, kolbunya dibiarkan terbawa mengalir bersama kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan tersebut. Wal mu'afa man afahu Allah wa wafaqahu li jihadi nafsihi li tahsilil asbabin nafi'atil muqawwiyati lil qalb. Dan orang yang selamat adalah orang yang Allah selamatkan dan Allah wafaqahu, dan Allah berikan taufik kepadanya, bimbingan kepadanya untuk melawan nafsunya, ya, sehingga dia bisa mendapatkan sebab-sebab yang bermanfaat untuk menguatkan kalbunya. Ad-dafi'ati liqalaqihi, yang bisa menolak, menghilangkan atau mengusir kegelisahannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Ai kafihi jami'a ma yahummuhu min amri dini wa dunyahu. Yaitu Allah akan mencukupkan baginya semua perkara yang dihadapi, baik perkara dunianya maupun perkara agamanya. Ini nasihat dari beliau bahwasanya agar kita tidak terlalu bersedih, maka hilangkan pikiran-pikiran yang tidak. Tawakal kepada Allah. Sudah, tawakal kepada Allah. Serahkan urusan kepada Allah. Contoh, kita keluar rumah, kita enggak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, apa yang mau kita hadapi, bagaimana perdagangan kita, bagaimana jual beli kita enggak tahu. Tapi kita keluar rumah, kita berkata, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah." Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak upaya kecuali dari Allah. Ucapan tawakal. Ketika orang mengucapkan tersebut, maka malaikat berkata, "Hudita wa kufita wa wuqit." Kau akan diberi petunjuk oleh Allah. Kau akan dijaga oleh Allah dan kau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, mau diapain? Kita bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadapi. Mau diapain? Apapun musibah yang kita hadapi, jangan terlalu pikir nanti begini. Sudah jalani, pasrah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah catat. Dan Dia adalah penolong kami. Selesai urusan. Tawakal kepada Allah. Ini akan menghilangkan banyak masalah. Ini akan menghilangkan banyak kegelisahan. Fal mutawakkilu 'ala Allahi qawiyul qalbi la tu'athiru fihil awham.
Orang yang bertawakal kepada Allah, maka hatinya kuat. Maka khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran tidak akan berpengaruh pada qalbunya. Wala tuz'ijuhul hawadithu li'ilmihi anna dzalika min dha'fin nafs. Kejadian-kejadian yang menimpa, ya, tidak akan mengganggunya. Dia tahu ini, ya sudah. Orang terganggu dengan kejadian-kejadian itu hanya karena jiwanya lemah. Wa minal khawar wal khauf alladzi la haqiqata lahu. Dan itu hanyalah kelemahan dan kekhawatiran yang tidak ada hakikatnya. Gawat, nanti begini, nanti belum tentu terjadi. Jika banyak pikiran, nanti begini, nanti akhirnya pusing, stres sendiri, penyakit bertambah. Itu belum tentu semua terjadi. Kalaupun terjadi, hadapi. Dan tidak semua kemudian terjadi. Ya. Jangan terlalu banyak pikiran. Tawakal kepada Allah. Wa ya'lamu ma'a dzalik anna Allah qad takaffala liman tawakkala alaihi bil kifayah tamma. Dan dia sudah sadar, dia ngerti bahwasanya siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjamin dia. Ini yang perlu kita tanamkan. Kita bertawakal enggak sama? Kalau bertawakal sama Allah sudah selesai. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal Allah cukup bagi. Memang kita kurang tawakal. Kita masih melihat yang macam-macam kanan kiri. Tawakal sama Allah dengan menjalankan, dengan berikhtiar. Tapi tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjaga dia, menjamin dengan penjaminan yang sempurna. Fayathiqu billahi wa yatma'innu liwa'dihi. Maka dia akan husnudzan kepada Allah, percaya kepada Allah. Dan dia tentram, tenang dengan janji Allah kepadanya. Fayazulu hammuhu wa qalaquhu. Jika dia sudah bertawakal, akan hilanglah kegelisahannya dan kesedihannya. Wa yatabaddalu usruhu yusran. Maka kesulitan yang dihadapi akan berubah menjadi kemudahan. Wa tarahuhu farhan. Maka kesedihannya akan menjadi kegembiraan. Wa khaufuhu amnan. Ya, maka kekhawatirannya akan menjadi ketentraman. Fanas'aluhu ta'ala al-afiyah. Maka kita mohon kepada Allah keselamatan. Wa an yatafaddala alaina biquwwatil qalbi wa thabatihi bitawakkulil kamil alladhi takaffala Allahu li ahlihi bikulli khairin wa dafa'a kulla makruhin wa dhairin. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dianugerahkan dengan kuatnya kalbu dan kokohnya kalbu dengan bertawakal yang sempurna. Yang Allah telah berjanji, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sempurna, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya dan Allah akan menjauhkan dari dia segala keburukan. Ini fasal kedua yang tadi kita jelaskan. Intinya menghadapi masalah tawakal. Serahkan kepada Allah, kuatkan hati, ridha dengan keputusan Allah, ya. Pasrah dan jangan terlalu banyak pikiran. Hadapi yang sekarang, apa yang terjadi, katakan kul la yusibana illa ma kataballahu. Apa yang menimpa sudah dicatat oleh Allah. Terus apa yang perlu kita gelisahkan? Terlalu mikir kanan, mikir kiri, jalani saja. Namanya musibah akan selalu datang silih berganti, tidak akan berhenti. Nah, kita punya metode menghadapinya seperti tadi yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Tapi kita lanjutkan sebab berikutnya atau tips berikutnya, fasal wa fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Faidatani 'azimatani. Ihdahuma al-irsyadu ila muamalati zaujah wal qarib was sahib wal amil wa kulli man bainaka wa bainahu 'alaqatun wa ittisalun wa annahu yanbaghi an tuwattina nafsaka ala annahu la budda an yakuna fihi 'aibun aw naqsun aw amrun takrahuhu. Fa idza wajadta dhalik faqarin baina hadha wa baina ma yajibu 'alayka aw yanbaghi laka min quwwatil ittisal wal ibqa' 'ala al mahabbah bitadhakkuri ma fihi min al mahasin wal maqasid al khassah wal 'ammah wa bihadha al iqda'i 'anil masawi'i wa mulahadhatil mahasin tadumu suhbatu wal ittisalu wa tatimmu rahatu wa tahsulu dhalik. Beliau berkata, poin berikutnya adalah kita merenungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Jika sang suami yang beriman benci dengan satu perangai istrinya, radiya minha khuluqan akhar, maka dia akan ridha, akan suka dengan perangai istrinya yang lain. Hadis ini mendatangkan dua faedah, ya. Faedah yang pertama, beliau berkata, hadis ini memberi bimbingan bagaimana cara kita bermuamalah dengan istri, dengan kerabat, dengan teman, dengan pekerja kita, dan semua orang yang punya hubungan dengan kita, ya. Maka seorang ketika berhubungan dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, maka dia kondisikan dirinya bahwasanya orang-orang yang dia punya interaksi dengan mereka ini tidak ada yang sempurna. Pasti punya aib, pasti punya kekurangan, pasti akan melakukan perkara yang dia tidak suka. Ya. Jika dia mendapati perkara yang tidak dia suka, entah dari istrinya, dari temannya, dari saudaranya, dari kerabatnya, dari tetangganya, dari
pekerjanya, maka dia bandingkan, ya. Dia bandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Tujuannya apa? Agar dia bisa menjaga hubungan dengan mereka, agar tetap bisa mencintai mereka, ya. Dengan cara mengingat kebaikan-kebaikan yang mereka miliki dan mengingat tujuan-tujuan kenapa kita punya interaksi dengan mereka. Kenapa saya punya pembantu, kenapa saya punya pekerja, kenapa saya punya istri, kenapa saya punya saudara. Ada tujuan-tujuan yang mulia. Kita renungkan tujuan-tujuan mulia tersebut, kita renungkan kebaikan-kebaikan mereka. Kita tidak fokus pada kesalahan mereka, maka ini ya akan menjadikan interaksi tetap berlanjut dan menjadikan diri kita menjadi tentram, tidak terlalu gelisah, suka marah-marah karena kita tahu tidak ada yang sempurna yang berinteraksi dengan kita. Ini faedah kedua nanti akan kita sebutkan. Ini hadis ya. Meskipun pada asalnya terkait dengan hubungan suami istri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq. La yafraq maksudnya la yubghid. Janganlah seorang suami yang beriman benci kepada istrinya yang mukminah. Kenapa? In kariha minha khuluqan, kalau ada perangai dari istri yang dia tidak sukai, radhiya minha khuluqan akhar, dia akan mendapati perangai lain dari istrinya yang dia sukai. Nabi SAW mengajarkan, ya, dan ini interaksi yang sangat kuat antara suami dengan istri, dan dia akan menjalani kehidupan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan dari interaksi tersebut akan muncul anak-anak, mungkin cucu-cucu dan seterusnya. Ya. Dan itu bermanfaat bagi mereka berdua dalam kehidupan mereka di dunia maupun kehidupan mereka di akhirat. Kalau muncul anak-anak soleh dari pernikahan mereka berdua, anak-anak soleh ini akan mendoakan mereka. Ya, kalau mereka bimbing maka amal soleh mereka akan lari kepada anak-anak soleh ini, amalnya juga lari kepada mereka dan terus banyak faedah. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia tersebut, dia harus sabar dengan pasangannya. Dia harus ingat bahwasanya pasangannya tersebut tidak ada yang sempurna. Sebagaimana dirinya juga tidak sempurna. Pasangannya tersebut pasti memiliki perangai yang tidak disukai. Tidak ada yang sempurna. Makanya saya dengar Syekh Abdul Razak beberapa kali beliau menyampaikan tentang kisah Syekh bin Baz rahimahullah ketika ada seorang pemuda yang minta fatwa kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dengan protes terhadap istrinya yang tidak kuat dengan kelakuan istrinya, maka Syekh bin Baz hanya mengatakan hurul ain fil jannah. Ya, namanya bidadari di surga. Di dunia enggak ada di surga, enggak ada bidadari di surga. Istri bagaimanapun solehnya, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun pasti ada kekurangannya, enggak bisa sempurna. Pasti ada kekurangannya. Maka Nabi mengatakan jangan kau fokus pada kekurangannya. Ingatlah kebaikan-kebaikannya. Masih banyak kebaikan-kebaikannya yang lain yang bisa membuat engkau mengabaikan kekurangannya tersebut. Karena tidak ada yang sempurna. Kau ganti istri pun begitu nanti sama saja. Kau ganti suami pun belum tentu sempurna. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Ya. Oleh karenanya fokus jangan fokus dengan keburukannya. Berusaha rubah perangai tersebut. Kalau tidak bisa berubah perangainya, ya sabar dengan perangai tersebut. Masih ada kebaikan-kebaikan lain yang selalu kita bisa lihat ya. Dari sini ya akan membawakan faedah. Ya, kita bisa langgang dengan istri kita ya. Dan kita bisa tentram, biasalah wanita. Kalau wanita punya suaminya salah, biasa laki begitu, kekurangannya begitu, sudah. Jangan dijadikan suatu perkara yang besar sehingga akhirnya ribut, gelisah, marah melulu, jangan ya. Sambil berusaha diperbaiki semaksimal mungkin. Syekh Sa'di rahimahullahu taala, meskipun hadis ini hanya terkait dengan hubungan suami istri, namun beliau membawakan kepada keumuman. Inilah metode kita dalam berinteraksi dengan siapapun orang yang dekat dengan kita. Pastikan bahwasanya dia tidak sempurna. Dia pasti punya kesalahan. Dan pastikan akan muncul dari dia perbuatan yang kita tidak sukai. Siapapun. Coba ada enggak teman kita atau orang dekat kita yang selalu menyenangkan? Enggak mungkin. Pasti ada suatu hal yang tidak menyenangkan, tapi begitulah. Sebagaimana saya tidak sempurna, dia juga tidak sempurna. Siapapun. Meskipun orang sangat baik kepada kita. Pasti ada suatu sikap yang dia lakukan yang mungkin kita tidak pas. Tapi itulah kekurangan. Makanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan tentang satu syair yang maknanya turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Apakah engkau berharap seorang sahabat yang tidak ada aibnya sama sekali? Enggak mungkin. Tidaklah kayu gaharu mengeluarkan aromanya kecuali dengan asap. Pasti ada asapnya. Ya. Maka dengan cara seperti ini kita hidup akan lebih tentram. Kita punya adik, kita punya kakak, kita punya teman, ya, tidak sempurna, pasti punya kekurangan. Jangan fokus pada kekurangan. Sudah kekurangan yang kita abaikan, kita fokus dengan kebaikannya. Kita berusaha berinteraksi dengan sisi baiknya agar kita bisa meraih maslahat-maslahat yang kita inginkan. Contoh dalam kita misalnya dalam satu yayasan atau panitia pengajian, ada orang yang menjengkelkan, ada. Tapi jangan lihat sisi itunya. Kalau kita fokus pada kesalahannya, kita buyar.
Kita boleh nasihati tapi kita lihat sisi baiknya. Sisi baiknya kita manfaatkan jalan terus, alhamdulillah dia sisi baiknya ini. Kita manfaatkan sisi baiknya. Yang buruknya kita abaikan atau kita nasihati semaksimal mungkin. Jangan menjadikan kesalahan yang satu tersebut akhirnya membuat kita putus, buyar. Orang bilang apa namanya? Ya sudah. Putus hubungan ya. Ini tidak baik seperti ini. Kalau caranya kita selalu mencari kesempurnaan, kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah tentram dan kita tidak akan pernah punya teman. Maka ingatlah hadis ini, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau ada kesalahan istrinya, pasti ada kebaikan istrinya yang membuat dia ridha. Jadi faedah pertama, kita tetap menjaga hubungan interaksi kita dengan orang-orang dekat kita tersebut. Mau kakak, mau adik. Yang berikutnya, wahiyya zawalul hammi wal qalaqi wa baqa'il safa wal mudawamati alal qiyam bil huquqi wal wajibah. Al-huquqil wajib wal mustahabba wa usulir raha baina tarafain. Faedah kedua, kalau kita menjalankan nasihat Nabi tersebut dalam hadis ini, maka akan hilang kesedihan, kegelisahan. Istri salah, ya udah, mau wanita seperti itu, mau benar terus. Istri enggak mau mengalah, demikianlah perempuan, enggak pernah mau salah, pasti maunya menang terus. Gimana? Itu sifat perempuan. Ya. Seperti itu. Ya, gimana? Anak-anak ya nangis cengeng ya, namanya anak-anak. Ya. Namanya anak-anak. Anak-anak bukan orang dewasa. Dikit nangis, udah itu sifat anak-anak. Jangan kita kamu tuh nangis terus. Lah, ini anak-anak mau diapain ya? Mau bikin main. Namanya pikiran anak-anak main ya udah. Jangan terlalu dia begitulah. Itulah tabiat kehidupan. Ya, dengan begitu kita tentram, kesedihan hilang, kegelisahan hilang, ya. Dan kita bisa terus menunaikan hak kewajiban kita kepada mereka, baik yang wajib maupun yang mustahabbah. Dan hingga timbullah ketentraman di antara dua belah pihak, ya. Jangan terlalu memperbesar masalah yang kecil, ya. Baik. Kemudian beliau berkata, "Wa man lam yastarshid bi hadzal ladzi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bal akasal qadhiyah." Siapa yang tidak mengambil petunjuk Nabi ini, bahkan sebaliknya, malah melakukan sebaliknya. Fala hadzal masawi. Dia fokus melihat kesalahan. Wa amiya 'anil mahasin, dan kebaikan dia lupakan. Fala budda an yaqlaq, maka dia pasti gelisah. Wala budda an yatakaddar ma baina wa baina man yattasil bihi minal mahabbah, maka akan rasa kasih sayang mereka akan rusak antara dia dengan istrinya, antara dia dengan kawannya, antara dia dengan teman kantornya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan pembantunya, dengan hubungan akan menjadi rusak. Kenapa? Dia selalu fokus dengan kesalahan. Wa yataqatta'u katsirun minal huquqi allati 'ala kulli minhumal muhafadzatu 'alaiha, dan akhirnya banyak hak-hak yang tidak bisa tunaikan. Apakah hak dia tidak dia dapatkan atau hak orang itu tidak bisa didapatkan. Dan sebagian orang malah sebaliknya. Kesalahan dia fokus, kamu salah gini, dia tidak melihat kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini repot seperti ini. Semua rusak hubungan. Akhirnya tujuan tidak tercapai dan banyak hak dia tidak terpenuhi dan hak orang lain pun juga tidak bisa dia penuhi. Ini bahaya, melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katsirun minan nas dzawil himam ini kita selesai dari metode yang ketiga. Jadi metode ketiga ini intinya kita jangan mengharap kesempurnaan dari pasangan kita, dari kawan kita, dari saudara kita, dari teman kita, dari teman pengajian kita, dari ustadz kita, dari semuanya. Mereka pasti punya kesalahan dan kita sangat mungkin mereka melakukan perbuatan yang buat kita marah. Tapi kita sabar karena kita tahu tidak ada yang sempurna. Dengan demikian kita akan tentram dan kita bisa melanjutkan hubungan kita dengan mereka dengan cara yang baik. Taib. Setelah itu Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa peringatan yang penting untuk kita perhatikan, ya. Beliau berkata di antaranya, wa katsirun minan nas dzawil himam bil 'aliyah yuwattinuna anfusahum 'inda wuqu'il kawarith wal muz'ijati 'ala sabr wa tuma'ninah walakinna 'inda al umur at-tafihati al basitati yaqlaqun wa yatakaddaru as-safa wa sabab bihadza annahum wattanu nufusahum 'inda al umur al kibar wa tarakuha 'inda al umur as-sighari fadarrathum wa atharat fi rahatihim. Kata wal hazim yuwattinu nafsahu 'ala al umur al qalilah wal kabirah wa yas'alu Allah al i'anata 'alayha wa an la yakilahu ila nafsihi tarfata 'ainin fa inda dhalika yashulu 'alayhi as-saghiru kama yasahulu 'alayhi al-kabiru wa yabqa mutma'innan nafsi sakinal qalbi mustarihan. Beliau berkata, peringatan, banyak orang yang memiliki kesabaran yang kuat. Mereka itu mengkondisikan diri mereka untuk menghadapi kejadian-kejadian yang besar, ya, untuk sabar dan tenang, ya.
Mereka kuat. Ada kejadian ini mereka kuat, ada kejadian itu mereka kuat karena mereka sudah mengkondisikan diri mereka. Tetapi ketika terjadi perkara-perkara yang sepele, mereka justru gelisah. Ada masalah sepele gelisah, ada masalah sepele. Justru masalah-masalah besar mereka bisa hadapi, tapi aneh ketika masalah-masalah sepele justru mereka tidak sabar. Ini subhanallah, ini hal yang menarik ya. Sebagian orang seperti itu, kalau masalah-masalah besar dia, tapi ada masalah kecil dia tidak sabar. Dia kemudian marah, kemudian ini gelisah ya. Ya. Sebabnya apa? Kata Syekh, annahum watanu nufusahum indal umuril kibar. Kesalahannya karena mereka mengkondisikan diri mereka hanya untuk perkara-perkara besar. Adapun perkara-perkara kecil mereka tidak mengkondisikan diri mereka. Akhirnya perkara-perkara kecil ini meskipun sepele mengganggu kebahagiaan mereka. Mendatangkan kegelisahan gara-gara masalah kecil. Terus solusinya bagaimana? Solusinya harus senantiasa mengkondisikan diri untuk menghadapi perkara-perkara besar, apalagi perkara-perkara kecil. Ya, dua-duanya harus dihadapi. Ya, sehingga dengan demikian ketentraman tetap terjaga, ya, kegelisahan tetap tertolak. Ya, bukan hanya mengkondisikan dirinya menghadapi perkara besar, perkara kecil disepelekan, akhirnya justru perkara-perkara kecil mungkin di rumahnya, mungkin di kantornya, perkara sepele. Mungkin sama supirnya, mungkin sama pembantunya, perkara sepele, tapi dia tidak menyiapkan dirinya. Akhirnya dia permasalahan akhirnya mengganggu kegelisahan hidupnya. Apatah lagi ketika perkara-perkara kecil tersebut ternyata berulang-ulang, maka dia semakin tidak bahagia. Maka seorang harus kuat dan tegar dalam menghadapi permasalahan besar, apalagi hanya permasalahan-permasalahan kecil. Kondisikan diri untuk menghadapi semuanya. Taib, kita lanjutkan faslun. Ini fasal yang terakhir ya. Al-aqil ya'lamu anna hayatahu sahihah hayatus sa'adah wa tuma'ninah wa annaha qasiratun jiddan. Orang yang berakal harus sadar bahwasanya kehidupannya yang sungguhnya ya yaitu kehidupan yang penuh bahagia dan ketentraman itu hanya sebentar. Ya. Kehidupan seorang hidup tidak lama ya. Ya, hidup cuma sebentar. Fala yang bagilahu an yuqassiraha bil hammi wal istirsal ma'al aqdar. Kalau dia tahu kehidupan dia cuma sebentar, maka jangan dia kotori dengan kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran. Fa inna dzalika dhiddul hayatis sahih. Ini kegelisahan, kekhawatiran ini bertentangan dengan kontradiksi dengan kehidupan yang benar. Ya. Ya. Fa yashiha bi hayati an yadhhaba katsiran minha nahaban lil humi wal aqdar wala farqa fi hadha bainal barri wal fajr. Makanya dia benar-benar menjaga umurnya. Jangan sampai umurnya yang sedikit ini, kehidupan yang sedikit ini akhirnya dirampas oleh kegelisahan dan kesedihan. Jangan. Buang itu semua. Hidup saya cuma tidak lama. Saya ingin hidup yang sebentar ini penuh dengan kebahagiaan. Jadi jangan tertawan dengan kegelisahan dan kesedihan. Buang itu semua. Tahu bahwasanya kehidupan kita kehidupan yang benar itu cuma yang adalah yang bersih daripada itu semua. Dan itu cuma sedikit. Maka jangan dicampuri dengan hal-hal yang merusak kehidupan kita. Ya. Dan ini sama baik orang pelaku maksiat atau orang yang soleh sama. Kalau orang pelaku maksiat sibuk dengan kegelisahan, dia pun hidupnya rusak. Ya. Apalagi orang yang soleh yang bisa sabar, kalau dia ganggu kehidupannya dengan kegelisahan juga kehidupannya akan terganggu. Walakinnal mu'mina lahu min at-tahaqquq bihadzal wasfil hadzal awfar wan nasibun nafi' al-ajil wal ajil. Tapi orang yang beriman tentunya untuk menerapkan kehidupan yang sungguhnya, kehidupan yang sehat, kehidupan yang bersih daripada kegelisahan, dia lebih mampu. Karena dia punya keimanan. Ini di antara hal yang membantu kita untuk menolak kegelisahan, kesedihan. Hidup cuma sebentar. Saya sering sampaikan hal ini. Kalau ada orang ganggu kita, ada orang maki-maki kita, merendahkan, ya udahlah, enggak usah dipikirin deh. Hidup cuma sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna sa'ata atiyatun inna sa'ata la atiyatun fasfahi safhal jamil. Kata Allah, sungguhnya hari kiamat akan tiba. Maka fasfah safhal jamil, yaitu maafkanlah, lapangkanlah dada. Ngapain kita ribut-ribut? Hidup kita cuma sebentar. Entar lagi kita meninggal, entar lagi hari kiamat, selesai. Ribut, hidup cuma sebentar, kemudian kita ribut sana, ribut sini, permasalahkan, memperpanjang permasalahan. Tidak mau diselesaikan. Ini jangan. Seperti ini kita hanya merusak kehidupan kita. Ya udahlah, segala kesedihan, kegelisahan kita buang, hidup kita cuma sebentar. Jadi kalau ada masalah sama orang, kita bilang istri kita, enggak usah dipikirin, hidup kita cuma sebentar, udah. Ngapain mikirin mereka? Umur kita sebentar, habis lagi buat mikirin mereka. Enggak usah lah. Maafkan, selesai. Seperti itu. Itu cara kita untuk menghilangkan kegelisahan. Jadi kita tentram. Ngapain kita
sibuk-sibuk menghabiskan umur untuk perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian juga beliau berkata, bimbingan berikutnya, wa yanbaghi aidan idza asabahu makruhun aw khafa minhu an yuqarina baina baqiyatan ni'amil hasila lahu diniyatan aw dunyawiyatan wa baina ma asaba min makruhin fa indal muqaranati yattadhihu kathratu ma huwa fihi minan ni'am wa mihlalu ma asabahu minal makrih. Ini sudah pernah beliau sampaikan, beliau ingatkan lagi. Beliau ingatkan, hendaknya jika seorang terkena musibah atau menghadapi perkara yang dia tidak sukai atau khawatir dengan sesuatu, maka hendaknya dia bandingkan antara musibah yang menimpanya dengan nikmat-nikmat yang dia rasakan. Ya, seperti saya sampaikan, kalau dia punya kertas, dia taruh 2 kertas. Satu musibah yang dia terima apa hari ini, dan lihat nikmat yang dia rasakan. Terlalu banyak. Sehingga kalau dia bandingkan musibah dengan nikmat yang dia rasakan, musibah tersebut hanya sedikit. Maka dengan demikian dia akan tentram, dia tahu ini cuma sedikit. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang aku rasakan. Nikmat punya istri, nikmat punya keluarga, nikmat punya anak-anak, nikmat punya rumah, nikmat punya kendaraan, nikmat punya teman, nikmat pengajian, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa sholat berjamaah, nikmat bisa baca Quran, nikmat bisa umrah, nikmat bisa haji, nikmat, banyak sekali kenikmatan. Selesai. Ini namanya pernak-pernik kehidupan. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Ya sudah, dengan cara demikian kita akan tentram. Ya, bandingkan dengan kenikmatan yang kita rasakan sehingga kesedihan yang sedikit ini bisa kita lupakan. Kemudian juga beliau berkata di antara tips, wa kadzalika yuqarinu baina ma yakhafuhu min huduthi dharrin alayhi wa baina ihtimalatil katsirati fi salamati minha fala yada'ul ihtimala al-dha'ifa yaghlibu ihtimalatil katsira al-qawiyyah wa bidzalika yazulu hammu wa khawfuhu wa yuqaddiru a'dhamu ma yakunu min ihtimalat allati yumkinu an tusibahu wa yutina nafsahu li huduthiha in hadathat wa yasa fi daf'i ma lam yaqa' minha wa fi daf'i ma waqa' atau takhfifuhu. Demikian juga di antaranya kalau dia mengalami musibah atau dia khawatir tentang suatu, di depan dia banyak kemungkinan. Kemungkinan ini, kemungkinan. Jangan dia fokus kemungkinannya buruk terus, enggak. Masih banyak kemungkinan yang baik. Ya. Misalnya kita ada masalah dengan teman kita, jangan-jangan nanti dia begini. Banyak khayalan kita akan kemungkinan buruk. Jangan kita pasrah dengan kemungkinan yang buruk tersebut. Kita boleh, kata beliau, kita boleh lihat kemungkinan terburuk, tapi kita kokohkan diri kita, tapi belum tentu itu yang terjadi. Maka kita jalani, bisa jadi Allah berikan kemungkinan yang baik. Maka jangan gelisah terus terfokus pada kemungkinannya buruk melulu. Belum tentu. Misalnya seorang wanita diceraikan sama suami. Wah, kalau saya dicerai, jangan kemungkinan, alhamdulillah mungkin ini ada kemungkinan baik yang bisa saya hadapi. Jangan terlalu kemudian memikirkan kemungkinan yang buruk, kemudian khawatir, kesedihan berlebihan. Enggak. Masih banyak kemungkinan yang baik yang mungkin Allah berikan. Kalaupun terjadi kemungkinan terburuk, maka dia telah mengkondisikan dirinya untuk menghadapinya. Ini semua menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran. Ya. Kemudian beliau berkata, wa minal umuri nafi an ta'rifa anna adhiyatan nas laka wa khususan fil aqwali sayyi'ah la tadurruk. Di antara hal yang bermanfaat, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya gangguan orang kepadamu, terutama perkataan-perkataan buruk tentangmu, tidak akan beri mudarat kepada engkau. Bal tadurruhum. Celatuhan mereka itu justru memberi mudarat kepada mereka. Illa in asghalta nafsaka fil ihtimami biha. Kecuali kau sibuk mikirin perkataan mereka. Wa sawwaqta laha an tamlika masyairaka, ya. Fa inda dzalika tadurruka kama tadurruhum fa in anta lam tada' laha balan lam tadurraka syai'an. Kata beliau, kalau ada orang ngomongin kamu jelek-jelek, jangan dipedulikan karena celotehan buruk, gibah, namimah tentang dirimu, tuduhan, itu mudarat bagi mereka. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka gelisah, melihat engkau semakin cuek, mereka semakin gelisah. Mereka sendiri yang mendapat mudarat. Di akhirat, itu semua celotehan mereka akan ditransfer kebaikan mereka kepadamu. Jadi buat apa kau sibuk ngurusin mereka? Ya. Kapan kau dapat mudarat dengan celotehan mereka? Kalau kau sibuk perhatian terhadap celotehan mereka. Buka Facebook, lihat apa omongan orang terhadap kita, apa cercaan orang. Kita yang gelisah seperti itu. Semakin engkau perhatian sama celotehan mereka, namimah mereka, gibah mereka, kau semakin menderita. Tapi kalau kau cuekin, maka kau akan bahagia. Maka janganlah jadikan omongan mereka menguasai perasaanmu. Jangan. Lepaskan omongan mereka, cuek, kau akan bahagia. Ini penting ya. Orang tetangga kita ngomongnya cuekin. Kalau kita punya salah, kita perbaiki. Orang ngomongin ya sudahlah, saya juga tidak sempurna. Silahkan aja ngomong ya. Kita perbaiki diri. Orang mau bilang apa, kita enggak peduli ya. Dan itu mudarat bagi mereka. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak mereka akan transfer kebaikan kepada kita. Kapan mudarat kepada kita? Kalau kita sibuk ngurusin omongan mereka, maka kita akan terperangkap dan kesedihan akan meliputi kita ya.
Taib, mungkin sampai di sini aja. Satu kali lagi pertemuan insyaallah sebentar lagi selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan terakhir insyaallah pada pertemuan berikut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saya yang bisa sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.